Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita petang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah masih memberi kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat berupa iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadirkan diri kita di masjid ini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian dalam rangka menambah dan meningkatkan pemahaman terhadap agama yang kita yakini ini, yaitu ad-dinul Islam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, sabarnya kita mendengar kajian sambil menunggu tibanya waktu Isya, dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dengan 7 hal dalam rangka berupaya untuk meraih dan memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang 7 perkara. Ya. Segeralah beramal, segeralah melakukan sesuatu yang bernilai, segeralah berbuat kebaikan sebelum datang 7 hal. Yang pertama, segeralah kalian untuk beramal sebelum datang kefakiran yang akan membuat kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain ada ungkapan dari Nabi, kadal fakru ayyakunal kufra. Kefakiran itu cenderung mendorong manusia untuk berperilaku atau bersikap atau menjadi orang yang kafir. Jadi kita diperintah oleh Nabi SAW untuk segera beramal sebelum datang kefakiran. Hidup ini berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwajan. Kami menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Kanan kiri, atas bawah, timur barat, ya, kaya, miskin, laki perempuan. Jadi senyampang kita masih kaya, masih punya peluang untuk berbuat sesuatu, segera berbuat. Karena ketika kefakiran datang, maka kita akan sibuk dengan kefakiran kita, sehingga lupa untuk melakukan sesuatu yang bernilai. Makanya kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita bisa melihat fenomena kehidupan sosial di sekitar kita. Bagaimana orang-orang miskin, bagaimana orang-orang fakir berjuang hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup. Ya. Orang miskin itu berupaya
juang hanya untuk sekedar bertahan hidup. Mereka belum mampu untuk berjuang bagaimana bermanfaat kehidupannya untuk orang lain. Karena untuk bertahan hidup saja mereka sudah sulit. Maka ketika oleh Allah kita ditakdirkan menjadi orang yang mampu, yang punya peluang untuk berbuat, segera berbuat. Ya. Sebelum kefakiran itu datang. Ya. Ini nasihat yang bernilai untuk kita. Jadi peluang untuk melakukan sesuatu yang baik itu adalah bentuk dari kekayaan yang Allah berikan. Ya, jadi kekayaan itu tidak hanya harta, tapi ketika kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya peluang, kita punya potensi keilmuan, kita punya kelebihan ilmu, itu adalah bentuk dari kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebelum lawannya itu muncul, segera kita lakukan sesuatu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segeralah beramal ya dengan kekayaan yang kita miliki sebelum kalian melampaui batas. Artinya kekayaan itu kadang-kadang membuat manusia itu sangat mencintainya, sehingga lupa menjadikan kekayaan itu sebagai potensi untuk beramal. Maka kemudian Al-Quran itu menasihati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, ya, berbagus-bagusan, ya, berindah-indahan, ya, dengan kekayaan itu membuat kita menjadi lupa, cenderung membuat manusia menjadi lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita ini masuk ke alam kubur. Kasus yang lagi viral dan panas dan sampai saat ini masih menjadi berita yang cukup hangat untuk kita ikuti. Ketika ada pejabat yang diamanahi oleh undang-undang untuk menjadi pengawal kebaikan, ternyata justru melakukan kejahatan. 74 kilogram emas batangan, Pak. Kilo, Pak. Bukan 74 gram, Pak. 74 kilogram emas murni yang tersimpan di brankas yang diletakkan di belakang lemari kayu, yang di dalamnya, di dalam tembok itu dibuat semacam brankas. Ketika terungkap, kemudian viral juga bahwa itu adalah emas palsu. Yang juga viral adalah itu adalah emas titipan yayasan dakwah. Nah, itu luar biasa, Pak. Ya, jadi seakan-akan itu punya lembaga-lembaga Islam. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal pejabat yang bersangkutan itu kehidupannya dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari teras rumah sampai di belakang kamar mandi, itu sudah dijamin oleh negara. Tapi dia masih senang, masih berpeluang, masih berkeinginan untuk mencari hal-hal yang dibalik itu. Ini adalah orang yang oleh Allah disendirian tadi itu, bermewah-mewahan, menumpuk kekayaan, kemudian punya kelebihan ini, punya kelebihan itu, dianggap sebagai bagian dari kemuliaan hidup. Ternyata kan tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mari ketika kita oleh Allah dimanahi oleh harta, jadikan harta itu sebagai potensi untuk kita beramal. Kalau bahasa Quran itu kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi
lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pandai berterima kasih atas nikmat yang aku, kata Allah, berikan kepadaku, la azidannakum. Itu lam taukid, artinya sungguh-sungguh kami akan menambah untukmu. Bisa ditambah jumlahnya, bisa ditambah kemanfaatannya, bisa ditambah keberkahannya. Ya. Kita hanya disuruh Allah untuk bersyukur. Bersyukur itu satu, meyakini seyakin-yakinnya bahwa kekayaan yang saat ini sedang kita nikmati adalah milik Allah. Ini tauhid, Pak. Ini akidah, Pak. Ini keyakinan, Pak. Ini iman, Pak. Meyakini bahwa apa saja yang kita miliki sampai saat ini adalah titipan Allah, milik Allah yang dititipkan kepada kita. Yang kedua, meyakini seyakin-yakinnya bahwa kekayaan yang kita miliki ini itu ada di tangan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pandainya kita dalam mencari, dan bukan pula karena hebatnya kita dalam memberi memanfaatkan peluang. Kalau kita meyakini bahwa apa yang saat ini kita miliki adalah karena kehebatan kita, maka sejatinya kita adalah Qarun. Ya. Sejatinya adalah Qarun. Karena Qarun seperti itu. Ketika ditanya oleh orang-orang miskin pada zaman dia, kan dia berkata, ini karena hebatnya saya. Nah, itu. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, merupakan bagian dari mensyukuri kekayaan itu adalah bagaimana agar kita ini menumbuhkan kesadaran dalam pribadi setiap kita bahwa kekayaan yang ada pada tangan dan genggaman kita itu tidak boleh hanya kita saja yang menikmatinya. Bisa jadi kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, ilmu yang Allah titipkan kepada kita, peluang-peluang kita untuk mudah mendapatkan dunia dan segala kenikmat itu, bisa jadi itu karena doa-doa orang-orang tertindas, orang-orang kecil di keheningan malam. Lalu Allah menitipkan hak mereka lewat tangan kita. Maka indikator orang yang bersyukur atas nikmat berupa kekayaan adalah mereka yang menaikkan standar bahwa saya tidak boleh berpikir yang bagaimana tentang saya, tapi dinaikkan standarnya menjadi berpikir tentang bagaimana kita. Ini implementasi dari rasa syukur itu. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, rasa syukur itu berupa kekayaan itu bisa juga dimaknai sebagai bagaimana agar kekayaan yang kita miliki ini bisa berlanjut kemanfaatannya sepeninggalan kita. Maka itulah pentingnya kita ini memahami tentang warisan. Ya. Jadi kita harus punya legacy, ya, punya warisan yang ini tidak berhenti ketika kita mati, tapi bisa diteruskan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari ahli waris kita. Ini wujud dari rasa syukur kita itu. Maka ada ustadz kita, Dr. Dian Berkah itu kan, dia kan punya konsep zakat produktif. Waris produktif. Jadi waris itu secara konsep dibagi sesuai dengan bagian warisan yang sudah Al-Quran tentukan. Tapi dalam hal memanfaatkan bisa dikolaborasikan, sehingga ini bisa menjadi kekuatan dan bisa menambah jumlah dan manfaat dari harta warisan itu. Ini adalah implementasi dari rasa syukur kita itu berupa kekayaan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang ketiga kata Nabi, segeralah kita ini beramal sebelum datang penyakit yang merusak.
Kita ini kan bisa seger gini Pak. Jadi orang kalau sehat Pak, beribadah tuh enak Pak. Enggak Pak ya? Enak. Makanya kan Nabi menyuruh kita untuk manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Kalau kita sehat Pak, itu segala hal bisa kita lakukan. Ya. Lakukan. Tapi ketika Allah mengurangi nikmat berupa sehat itu, ada sesuatu yang hilang. Maka sebagai orang yang iman dan bijak, maka tentunya kita harus memanfaatkan ini. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Saya ini, istri itu setahun yang lalu operasi. Saya masih ingat betul, di bulan ini, bulan Juli. Ya, gitu. Dan sampai sekarang ini Pak, setiap bulan saya harus riwa-riwi, ya, bolak-balik ke rumah saya untuk kontrol, ambil darah, periksa jantung, periksa penyakit masuk ke poli penyakit dalam. Kadang-kadang minggu berikutnya masuk ke poli kandungan karena yang diambil kistanya. Ya. Jadi setiap bulan harus ada waktu yang kita sempatkan untuk datang ke rumah sakit. Nah itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, penyakit itu adalah merusak. Ya. Ada jamaah di masjid mana itu, daerah Kuduncowe itu, dia bercerita, Ustadz, saya ini sudah 4 ring. Saya nggak paham. Ternyata jantungnya bermasalah. Bayangan kita, ring itu kan cincin Pak ya. Cincin kan pakai di jari Pak ya. Ini pakai di jantung Pak. Masya Allah. Berarti kaya sekali orang itu. Orang biasa pakai cincin di jari, dia pakai cincin di jantung itu. Apa artinya? Dia sudah berkurang. Dia nggak bisa bersolat sambil berdiri, duduk gini. Allahu Akbar. Ruku ya, Allahu Akbar. Sudah tidak sempurna seperti kita. Kenapa? Memang penyakit itu merusak. Nah, kita ini punya potensi Pak, punya jatah untuk sakit. Ya, punya jatah untuk sakit. Jangan kalau mau mau menumbuhkan kesadaran diri untuk bagaimana mensyukuri nikmatnya sehat, rajin-rajinlah untuk mengunjungi orang sakit Pak. Itu kita bisa merasakan dan bersyukur betapa besarnya nilai manfaat dari sehat itu Pak. Ada teman kemarin sakit masuk di rumah sakit Al Irsad itu. Saya sama istri jenguk datang. Saya datang, saya doakan. Dia nangis. Ustaz, udah nggak bisa apa-apa deh. Padahal beliau itu aktivis Muhammadiyah. Apa saja waktu itu urus dia. Siang malam hujan panas jalan dia. Begitu sakit Pak, nggak bisa apa-apa Pak. Masuk ruangan ICU, dipasang semua itu. Ustaz, jangankan duduk, ngomong aja masih ngatur napas. Aduh, sabar Pak ya. Nangis beliau. Ya, jadi ini nasihat Nabi untuk kita, segera kita beramal sebelum datang penyakit. Kita sholat sambil berdiri Pak, nilainya beda Pak dibandingkan dengan sholat sambil duduk. Jangan berpuasa Ramadan, kemudian karena sakit kan diberikan ruksa untuk boleh diganti di luar bulan puasa. Itu nilainya beda Pak. Berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa di luar bulan Ramadan itu nilainya beda Pak. Suasananya beda Pak. Giroh atau semangatnya beda Pak. Ya. Di bulan Ramadan kan semuanya berpuasa. Suasana hiruk pikuk, kesemerakan di Ramadan itu nampak. Tapi kalau kita puasa bayar utang, namanya puasa qadha itu sendiri itu kan beda suasananya. Ya. Itu. Yang berikut Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kata Nabi, segeralah kalian itu beramal sebelum datang masa tua yang membuat kalian itu menjadi lupa
lupa alias pikun. Ya. So, ini kadang-kadang Pak, sholat sendiri itu kadang-kadang lupa. Ini tadi sudah apa? Sudah rakaat yang keberapa itu? Kadang-kadang lupa Pak. Tadi apakah saya sudah duduk di antara dua sujud atau belum? Itu kadang-kadang lupa Pak. Dan pikun itu memang jatah setiap kita Pak. Ya Pak, jatah setiap kita. Kadang-kadang kunci kita pegang itu tanya istri. Ya tanya istri itu. Bu, kunci di mana Bu? Kunci apa? Kunci motor. Motor yang mana? Motor yang ini. Nanti siapa yang pegang? Loh iya. Kacamata nempel di sini Pak. Tanya itu. Ya. Nah, masa tua itu akan tiba Pak. Masa tua itu akan tiba. Ya. Ya mudah-mudahan ayo semangat. Semangat mengembangkan potensi. Ya. Semangat mencari ilmu, semangat berikhtiar menjadi anak muda yang baik. Yang orang tua jangan putus asa untuk memanfaatkan usia-usia masa tua itu untuk disedang kebaikan sebelum pikun itu tiba. Kalau pikun tiba Pak, kita sudah bebas kewajiban Pak. Ya. Udah pikun itu nggak perlu sudah pikun. Sudah meninggal, ada jamaah di daerah Dupak Jaya itu aktif berjamaah di masjid. Kemudian tiba masa pikun itu beliau keluar rumah nggak bisa pulang Pak, sehingga di baju yang biasa beliau kenakan bahkan ditulis sama anak-anak itu, bapak ini rumahnya Dupak Jaya gang sekian nomor sekian, kalau ketemu di jalan nomor teleponnya yang bisa dihubungi, sampai segitu Pak. Suatu waktu ya beliau nyasar sampai di Malang. Ya. Nyasar sampai di Malang. Masuk radio Suara Surabaya. Hanya dijemput oleh anak cucunya di daerah Malang. Jadi pergi nggak bisa pulang Pak, lupa alamat. Lupa alamat. Ya. Kita berharap agar kita ini boleh tua tapi berdoa supaya Allah jauhkan penyakit pikun itu. Saya pernah baca cerita dari tulisan wartawan. Mereka bercerita pernah mewawancarai namanya Kiai Haji Misbah. Itu ketua MUI Jawa Timur tahun 90-an nggak salah itu. Saya masih mahasiswa itu. Beliau bercerita, pernah ditanya wartawan, "Pak Yai, kenapa usia jenengan sampai sudah 70 sekian kok masih kuat daya ingatannya, memorinya?" Beliau jawab sederhana, "Saya ini rajin murojaah juz 30. Saya ini rajin murojaah juz 30. Jadi An-Naba sampai An-Nas itu diulang-ulang Pak. Itu beliau bisa merasakan manfaatnya. Beliau terhindar dari pikun itu. Karena memang kalau kita ngaji murojaah itu memang harus kita paksa otak kita untuk bekerja. Ketika otak kita ini banyak istirahat, maka potensi pikun itu akan gampang untuk menyerang kita. Kalau kita paksa selalu kita murojaah An-Naba, An-Naziyah, Abasa, At-Takwir sampai Anas diputar ulang-ulang, itu insyaallah bisa mencegah. Hafalan kita ini kan macam-macam Pak. Ada anak muda hafalannya kuat 30 juz. Ada yang hanya juz 30, ya udah yang bisa kita lakukan kita lakukan Pak. Ikhtiar kita untuk meminimalisir terjadinya pikun. Karena kalau pikun sudah datang menerpa kita, maka kewajiban beragama, kewajiban untuk melakukan ketaatan kepada Allah pun akan Allah cabut. Rufi al-kalami salasin. Dicabut kewajiban atas setiap hamba itu karena tiga faktor. Ya, di antaranya tadi karena usia tadi, karena rasa pikun tadi itu. Jadi sebelum masa itu tiba, segera beramal Pak. Ya, segera kita ini beramal. Yang keempat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ya, segeralah kalian itu beramal sebelum datang masa kematian yang datangnya tiba-tiba, yang datangnya tanpa ada informasi awal, tiba-tiba. Ya.
Kita mungkin masih ingat ketika COVID, ya, itu ada orang yang subuhnya bercakap dengan kawan jam 5, jam 6 sudah ada kabar meninggal. Ya. Ketemu di pasar, selingan sekian menit kemudian terdengar kabar yang bersangkutan meninggal. Jadi kehidupan dan kematian Bapak Ibu itu tipis. Ya, tipis. Ya, hampir tidak ada batasannya. Begitu cepatnya. Maka Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Kematian datangnya tiba-tiba. Hanya isyarat-isyarat dohir yang Allah tampakkan. Tapi itu sebagai sebuah teguran agar kita segera ya, bahasa agamanya itu bertaubat. Tapi tentang kapan datangnya kematian itu masih menjadi misteri, dan sampai saat ini belum ada ahli yang bisa mengungkapkan. Mereka hanya mampu menampakkan indikator-indikator orang ketika menjelang kematian. Tapi kapan kematian itu datang itu masih menjadi misteri, seperti misterinya kehidupan yang kita jalani ini. Ya, hanya Allah tampakkan tanda-tanda saja di tubuh kita ini. Ya, putihnya rambut kita, keriputnya kulit, tanggalnya gigi, apalagi rabunnya mata kita, itu hanya tanda-tanda, hanya tanda-tanda saja. Ya, secara fisik. Ya, tapi sesungguhnya kapan waktu yang pasti buat kita itu masih menjadi misteri, dan setiap kita ini Pak, jatah waktunya berbeda-beda. Ya, jatah waktunya berbeda-beda. Maka Nabi kemudian memberikan nasihat kepada kita. Hendaklah kita ini menjadi orang beriman yang cerdas. Ya, hendaklah kita ini menjadi orang beriman yang cerdas, yaitu apa? Mereka yang senantiasa ingat akan kematian. Jadi orang yang pintar itu bukan orang yang berangan-angan hidup yang panjang, lalu merencanakan akan melakukan ini, akan melakukan itu, dan seterusnya. Bukan itu. Orang cerdas dalam pandangan Nabi adalah mereka yang senantiasa mengingat mati dan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Yang bahasa hadisnya mengatakan wa amila lima ba'dal maut. Siapakah orang beriman yang cerdas itu? Adalah mereka yang sungguh-sungguh beramal karena meyakini ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, momentum waktu yang terbaik bagi kita untuk menyiapkan bekal adalah ketika di dunia ini. Ya. Yang oleh Nabi disebutkan antara 60 sampai 70 tahun. Itu waktu, itu masa, itu kesempatan kita untuk mencari bekal, sebaik-baiknya bekal sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Yang bahasa Al-Qur'annya sering disampaikan oleh para khatib, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Dan hendaklah setiap kamu itu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esokmu. Ya. Kematian yang datang tiba-tiba, segeralah beramal sebelum kematian itu datang. Yang berikut, yang keenam, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Nabi, segeralah kamu itu beramal sebelum datang Dajjal, dan itu adalah seburuk-buruknya sesuatu yang dinantikan. Kita ini Bapak Ibu sudah hidup pada suasana Dajjal, dalam tanda petik. Istilah orang itu Dajjal sogir.
Dajjal kecil. Bagaimana pembohong, orang yang bohong, orang yang dusta, pengkhianat, orang berbohong dianggap sebagai pembohong, dianggap sebagai kemuliaan, sebagai kebiasaan. Pengkhianat dianggap sebagai pahlawan. Sekarang ini, ya, istilah lagu itu kan tabola balik itu Pak, terbolak-balik. Ya, maaf, kasus ijazahnya si Anu itu sudah berapa tahun Pak? Itu berapa uang jenengan yang habis itu dipakai? Panitia sidang itu Pak, security-nya dapat komisi, paniteranya dapat komisi, tukang sapu ruangan sidang itu dapat komisi, hakimnya, ketua hakimnya, hakim itu dapat komisi semua Pak. Itu berapa kali sidang Pak itu? Logika kita sederhana. Kalau memang si Anu itu punya ijazah asli, kan tinggal selesai Pak. Tapi kenapa muter-muter kayak kipas angin, nggak ada ujungnya itu Pak? Kan pasti ada sesuatu yang perlu dicurigai. Ya. Tapi penggemarnya kan banyak Pak. Ada grup reuninya Pak. Ada grup buzzernya Pak. Ada grup ada grup penulis ilmiahnya Pak. Ada grup ahli forensiknya Pak. Ada grup pembelanya Pak. Ada grup yang bagian demo-demonya Pak. Itu berapa Pak itu? Uang kita yang habis. Dan semua itu pasti ada nilainya Pak. Istilah orang Arab di Ampel itu kan kullu sayin bil fulus lastu furus ente murus. Nah itu, atau ente mampus istilahnya itu. Dajjal sekarang itu sudah hidup dalam suasana dajjal. Ya. Keburukan dianggap sebagai kebaikan. Orang dusta dipercayai. Orang yang jujur dikhianati. Ya. Jadi kita hati-hati. Ya. Maka segera beramal Pak. Ya. Kita ini kan dianggap orang aneh semua ini Pak. Ya, di masa Dajjal itu kita ini dianggap orang aneh. Al-Islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan suatu waktu nanti dia akan menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka jadilah kamu orang-orang yang asing. Kemana Pak? Masjid. Ngapain? Ngaji. Nganggur ya? Jadi kita ngaji itu dianggap nganggur. Kemana Pak? Salat duhur. Oh, pengangguran ini, nggak ada kerjaan. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu dianggap pengangguran, nggak ada kerjaan Pak. Makanya rata-rata kan yang siapa yang istiqomah ke masjid? Kan pensiun semua itu. Kan dianggap tidak punya pekerjaan Pak. Padahal tugas kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba itu kan memang ibadah. Jadi kalau kita sehari ke masjid 5 kali itu memang kewajiban kita ibadah. Bukan karena kita nganggur, nggak ada kerjaan atau sudah pensiun. Bukan Pak. Tapi yang sebelah sana kelompok Dajjal itu menganggap kita ini pengangguran, nggak ada kerjaan, makanya setiap hari 5 kali ke masjid. Oh, Bapak itu anjanya pengangguran. Kalau saya ini kan orang sibuk, makanya nggak sempat ke masjid. Nah itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, segeralah kita ini beramal sebelum datang hari kiamat, kehancuran total kehidupan. Ya. Beriman terhadap adanya hari kiamat itu bukan perkara biasa Pak. Itu perkara keyakinan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi meyakini adanya hari kiamat itu bagian dari cara kita untuk memaknai kehidupan. Jadi ketika kita meyakini bahwa kiamat itu pasti terjadi, maka kita akan berusaha untuk berupaya menjadi orang-orang yang sukses. Dan kita harus meyakinkan bahwa kiamat itu harus terjadi agar keadilan bisa ditegakkan. Agar semua kebaikan yang pernah kita perbuat di dunia ini bisa Allah balaskan
Kalau nggak ada kiamat, tidak ada keadilan, Pak. Ya. Kalau keadilan di dunia kan tergantung siapa yang berkuasa dan siapa yang bisa mempengaruhi kekuasaan. Itu yang akan menang. Maka sudah menjadi pemandangan kita sehari-hari. Si anu yang seharusnya benar, dia menjadi salah. Si anu yang seharusnya menang, dia menjadi kalah. Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengatur atau mempengaruhi si pembuat keputusan di pengadilan itu. Maka disitulah pentingnya hari kiamat, agar keadilan, agar orang-orang yang dolim di dunia itu bisa menuntut hak. Di sisi yang lain, kenapa perlunya ada hanya hari kiamat? Karena dengan adanya kiamat, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada setiap karya yang hamba-hambanya lakukan ketika hidup di dunia. Di Al-Quran misalnya ada gambaran yang sangat jelas bagi orang beriman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 185 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat sajalah Allah akan menyempurnakan. Pada hari kiamat sajalah Allah akan membalas dengan sempurna semua karya-karya, semua amal-amal yang kita perbuat ketika di dunia ini. Allah nanti balaskan itu di hari kiamat. Allah akan sempurnakan itu di hari kiamat. Bukan di dunia. Di dunia tidak ada yang sempurna, Pak. Kalau semuanya Allah berikan di dunia, saya yakin kehidupan ini akan selesai, Pak. Kehidupan ini akan berhenti. Ya. Jadi seandainya ada di antara kita yang karena kesolehan kita kemudian Allah memberi kenikmatan yang lebih, itu bukan balasan yang sempurna. Itu hanya penghargaan. Bisa jadi itu bentuk Allah memuliakan kita, atau bisa jadi itu bentuk Allah ingin menguji kita. Askur am akfur. Sama seperti omongannya Nabi Sulaiman itu. Askur am akfur. Apakah saya bersyukur ataukah sebaliknya saya akan menjadi orang yang kufur. Nah, itu. Tapi balasan sejatinya adalah ketika hari kiamat tadi. Maka orang-orang yang beriman itu pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Karena itu pasti terjadi. Kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Cuma ada bocoran dari Nabi. Nabi mengatakan di hadis itu, sebaik-baiknya matahari terbit adalah matahari yang terbit di hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari itu Adam diciptakan oleh Allah, Adam dikeluarkan oleh Allah dan dari surga, dan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Cuma Jumat yang mana? Nah, itu urusan Allah, wes. Kita nggak usah teliti itu, Pak. Ya. Tugas kita apa? Siapkan bekal, cari sebaik-baiknya bekal, terus beramal senyampa masih hidup sebelum kiamat itu datang. Kiamat yang terdekat buat kita adalah kiamat berupa kematian. Kiamat sogir. Ya. Kalau kiamat kabir mungkin dalam perhitungan manusia masih panjang, tapi dalam perhitungan Allah sudah dekat karena tanda-tandanya sudah nampak. Satu, masjid sepi, warung kopi rame. Masjid 2 jam, warung kopi 24 jam, siang malam, hujan panas tetap rame, Pak. Itu indikator kiamat sudah dekat. Yang kedua, maaf, jumlah wanita lebih banyak ketimbang jumlah laki-laki. Itu kata Nabi, tanda-tanda kiamat besar. Yang ketiga, orang berbuat dosa terang-terangan, Pak.
sekarang ini. Orang berbuat dosa nggak malu. Kadang-kadang bikin dosa tapi kemudian diviralkan, dipamerkan. Bahasa sekarang tuh diviralkan. Berbuat dosa diviralkan. Ya. Ada beberapa teman yang bercerita, memang maaf, lokalisasi mana Pak? Doli itu Pak, itu sudah ditutup Pak. Tapi ingat, mereka bermain di media sosial. Ada akun-akun yang bisa diakses oleh orang-orang yang diberi ruang untuk masuk itu. Maksud itu dulu sudah ditutup Pak, ditutup. Tapi siapa yang bisa apa itu? Ada teman kepala sekolah, kebetulan ketika pemilihan kemarin itu dia menjadi ketua KPPS. Kemudian dapat tugas ke mana Pak? Apartemen ya. Yang bagian mana ini? Ini jalan apa Pak ini? IR Soekarno ya. Ya punya yang itu yang mana sana Pak? Mer, daerah Mer itu. Itu beliau bercerita, Ustaz Jufri, saya ini ditugaskan oleh checklist air, data air para pemilih itu. Beliau masuk ke apartemen itu. Di setiap kamar apartemen yang ada di daerah sana itu diisi oleh perempuan-perempuan cantik yang muda-muda. Siapa mereka ternyata? Itu simpanan anak orang pejabat. Simpanan pejabat plus simpanan pengusaha. Kalau kita ini Pak, wajah-wajah nggak punya simpanan Pak kita ini Pak. Kenapa nggak punya simpanan? Nggak ada duit. Nah itu, jadi kita diuntungkan nggak punya duit itu. Jadi sampai yang perempuan itu ngomong, Pak, tolong ya Pak, jangan ngomong sama siapa-siapa. Jadi kamar ini simpanannya pejabat ini, kamar ini simpanannya pengusaha ini. Nah, itu. Bayangkan tuh Pak. Itu kan kemaksiatan itu Pak. Maaf, sementara ketika Al-Quran menganjurkan bagian dalam tanda petik untuk berpoligami, tidak direstui, tidak diterima. Aku nggak mau dimadu, ya diracun aja sekalian, kan gitu kasarannya itu. Tapi ada juga bagian dari kaum kita yang rela untuk direndahkan martabatnya, dihinakan kemuliaannya, menjadi simpanan-simpanan orang berduit. Ya. Kalau di kampung kan ketahuan Pak. Di apartemen kan masing-masing orang kan punya kunci pribadi. Punya setiap kamar punya PIN, dan PIN yang tahu yang bersangkutan. Ya. Pintu mana ya hanya dia yang bisa masuk, orang lain tidak bisa masuk. Jadi sangat privasi, terjamin keamanannya dari pengetahuan manusia. Nah, itu bagian dari tanda-tanda kiamat Pak. Ya. Syariat Allah dilawan, ya, syariat setan dikerjakan. Nah itu. Yang berikut Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat besar itu apa? Ketika budak melahirkan tuan. Anak jadi bos, bapak ibu jadi pembantu. Ya. Sekarang seperti itu Pak fenomenanya. Ya. Bapak yang dulu bekerja, didik anak, sekolahkan anak sampai jadi orang, ya, menikah. Setelah menikah, bapaknya, ibunya bekerja, anaknya diramut oleh kakek neneknya. Nah, apa namanya Pak? MC, ngomong cucu. Kalau itu ya sekali-sekali nggak apa-apa Pak. Tapi kalau ada anak yang telepon, Bu, itu di atas kulkas ada uang 100.000, tolong jenengan ke pasar beli ayam, buatkan soto, nanti cucu jenengan sampean suapi saya pulang malam. Ini anak durhaka Pak ini. Kalau ada seperti itu Pak, dudukan nasihati, Bapak bantu, tapi kewajiban itu hak wilayah kamu. Ini bantu kok, Senin bantu, Selasa bantu, Rabu bantu, Kamis bantu. Terus kapan bapak, ibu yang sudah menjelang asar mau maghrib itu mempersiapkan bekal untuk menghadapi maghrib?
ya, duha, duhur, asar, maghrib kerja terus kapan beribadah untuk persiapan maghrib itu? Nah ini ngomong aja, wae duha nggak iso ngomong aja, wae ngaji nggak iso ngomong aja. Nah, itu terus kapan ngajinya Pak? Nah itu ya, ini pelajaran buat kita semua supaya maaf kalau kita punya anak ya dudukan ya, kamu cari pembantu di rumah ayah ngasih aman, kamu bayari pembantumu, infak ke dia, jangan ke saya bukan pembantumu. Tapi koyo nggak wani ya Pak ya. Nah, ini kembali kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sedikit hal yang bisa saya sampaikan. Ada 7 hal yang bisa sekali kita lakukan sebelum datang 7 hal. Artinya memanfaatkan semua waktu untuk kita beramal persiapan menghadapi peristiwa yang selalu kita hindari, yaitu kematian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.